Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita angkat pujian melalui Kidung Jemaat 367 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita dengarkan hukum Taurat sebagai pengganti hukum Taurat yang diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10, demikian bunyinya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang kepadamu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih,
panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita baca firman Tuhan yang ditetapkan minggu ini sebagai epistel, yaitu yang tertulis di dalam 2 Tawarik 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita baca secara responsorial. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem dengan menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannyalah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Seba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, sehingga ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan kor dari Wiktiban.
Kita dengarkan warta jemaat. Sidang jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita mendengarkan warta jemaat di gereja kita ini pada minggu ini, Minggu tanggal 3 September 2023, warta pelayanan. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-13 setelah Trinitatis, dengan topik minggu melayani dengan kasih. Kita juga mengumpulkan persembahan untuk pengembangan musik dan ibadah. Yang kedua, ibadah gabungan sekolah minggu. Pada hari ini diadakan ibadah sekolah minggu gabungan di Pos Lubuk Baja, masuk pukul 08.00 WIB. Yang ketiga, anak lahir. Yang pertama, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi Bapak Christian Silain dan Ibu Priska Lumban Tobing dari Wik Bengkong sekitar, anak dalam kondisi sehat dan demikian juga dengan ibunya. Yang kedua, pada hari Jumat tanggal 1 September 2023, Tuhan mengaruniakan 2 anak laki-laki dan perempuan bagi keluarga Bapak Darmi Lumban Batu, Ibu Buru Silaban dari Wik Batam Center, anak dalam kondisi sehat dan demikian juga dengan ibunya. Yang keempat, jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu tanggal 3 September 2023 telah pindah ke anggotaan jemaat dari HKBP Batam, yaitu keluarga Hamonangan Sagala, Ibu Riana Uli Wisuda Kusumawati Bakara, Wik Batam Kota, beserta 2 orang anak mereka pindah ke gereja GKI Harapan Indah Bekasi. Yang kelima, Punguan Kor Ama PHD. Pada hari ini Punguan Kor Ama PHD, gereja kita beribadah bersama dengan jemaat yang berada di pos permingguan Taman Baloi Punggur pada pukul 10.00 WIB. Yang keenam, bajar makanan dan penjualan kaos dari panitia tahun profesionalisme dan penata layanan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat pada hari ini setelah selesai ibadah pukul 8.00 WIB, panitia tahun profesionalisme dan penata layanan gereja kita mengadakan bajar makanan. Oleh karena itu diharapkan kepada kita semua jemaat agar dapat berpartisipasi untuk melancarkan setiap kegiatan yang telah diprogramkan panitia tahun profesionalisme dan penata layanan. Yang ketujuh, pembelajaran katekisasi CD. Pada hari ini Minggu tanggal 3 September 2023 pukul 14.30 WIB bertempat di gereja akan diadakan pertemuan pelajar CD. Diharapkan agar seluruh pelajar CD mengikutinya. Yang kedelapan, Konven Full-Timer HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Senin tanggal 4 September 2023 diadakan Konven Full-Timer HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau bertempat di HKBP Resort Marturia, masuk pukul 10.00 WIB. Pertengahan week. Berikut tempat dan jadwal ibadah pertengahan week gereja kita pada minggu ini. Hari Rabu tanggal 6 September 2023, yang pertama di Wik Baloi Kolam 2, yang kedua di Baloi Kolam 2, yang ketiga di Baloi Center. Hari Kamis tanggal 7 September 2023, yang pertama di Wik Bengkong Indah, yang kedua di Muara Takus, yang ketiga di Nagoya, yang keempat di Batam Kota, yang kelima di Baloi Ditpam. Hari Jumat tanggal 8 September 2023, yang pertama di Wik Baloi Kolam 3, di Wik Sei Panas,
di WIK Batam Center, dan di WIK Kampung Nanas. Yang ke-10, rapat Dewan dan Seksi. Sehubungan dengan gereja kita yang akan mengadakan rapat huria, diminta kepada setiap Dewan dan Seksi kategorial untuk berkoordinasi dalam menyusun program dan anggaran untuk tahun 2024 yang akan dibawa ke rapat huria. Yang ke-11, pelatihan musik. Sehubungan dengan telah dibukanya pelatihan alat musik biola dan saksofon, maka pada hari ini Sabtu 9 September 2023 pukul 16 WIB bertempat di gereja akan diadakan pertemuan dengan orang tua dan peserta yang telah mendaftar. Ke-12, Festival Kor, perlombaan kor antar WIK HKBP Batam. Sabtu tanggal 9 September 2023 akan diadakan Festival Kor, perlombaan kor antar WIK di gereja kita masuk pukul 16.00 WIB. Untuk memeriahkan kegiatan tersebut diharapkan kita dapat menghadiri kegiatan tersebut. Ke-13, mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Boleh kita baca di layar Infocus. 14, sumbangan bunga altar. Pada minggu hari ini gereja kita menerima sumbangan bunga altar dari NN WIK Batam Kota. Terima kasih atas sumbangannya. Yang ke-15, ucapan selamat ulang tahun. Dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Yang berikut, keuangan. Saldo akhir per 2 September 2023 senilai 677.518.717 rupiah. Sekali lagi kami bacakan, 677.518.717 rupiah. Demikian warta pelayanan untuk gereja kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Kita dengarkan Kor Ina PHD, setelah itu nanti dilanjut dengan Kor Amas Sahata.
Kor ama sahada keluarga.
Mari kita angkat pujian sambil mengumpulkan persembahan kantong 1A dan kantong 1B. Dimana kapanpun aku
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian firman Tuhan. Saya mengulangi membacakannya ayat 2. Mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Pugus dunia nasida alai mamora di roha. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini sebelum kita lanjutkan khotbah ini saya mau bertanya dulu. Ada yang tidak pernah di sini memberi? Yang tidak pernah memberikan? Arung nasoiha mangalehon? Enggak ada. Ada yang tidak pernah menerima atau meminta. Yang tidak pernah menerima. Halo? Yang tidak pernah menerima. Tidak ada. Berarti memberi itu hal yang wajar dan menerima itu adalah hal yang wajar. Tapi saudara-saudara, bagaimana memberi dan bagaimana menerima? Ini yang dipersoalkan Paulus dalam nats ini. Bagaimana memberi dan bagaimana menerima? Memang dia tidak jelaskan kenapa dia arahkan seluruh jemaat-jemaat cabang atau huria pagaran harus membantu Yerusalem. Dia tidak jelaskan. Tapi kondisinya saat itu Yerusalem jatuh miskin. Huria sabungan di Yerusalem jatuh miskin. Saudara-saudara, ada ahli yang mengatakan Yerusalem itu jatuh miskin karena ada kemarau yang panjang di sana, sehingga tanaman tidak menghasilkan lagi. Ada kemarau yang panjang, musim kemarau yang panjang, mereka miskin.
Yang kedua, saudara-saudara, ada dugaan karena pola hidup jemaat mula-mula saat itu. Memang jemaat mula-mula itu mereka berkumpul, mereka makan bersama, mereka berbagi bersama, dan milik bersama. Sehingga pola hidup itu mengakibatkan mereka jatuh miskin. Tapi Paulus tidak menjelaskan di sini. Barangkali saudara-saudara, bagi Paulus itu tidak penting apa latar belakang mereka miskin. Tapi bagi Paulus yang penting bagaimana anggota jemaat Huria Pagaran itu membantu Yerusalem sebagai pusat mereka, sebagai Huria sabungan mereka. Maka saudara-saudara, yang pertama na perjulu berengotta saturpuki, ketika kita memberi, ketika kita membantu, tidak persoalan bagaimana yang kita beri itu, latar belakang yang kita beri itu, kenapa dia harus diberi, kenapa dia harus dikasihani. Saudara-saudara, ya ada songonon, alu capur-capur bahasa Batak katanya, bahasa Indonesia buru kan? Ya ada songonon, ada kejadian, ada sebuah bencana alam di suatu daerah. Jadi banjir bandang dungi Roma Surakna tu sebuah gereja yang kebetulan saya layani, dungi pasaha di Parhaladu untuk mengarahkan bantuan ke sana. Karena yang dibantu itu bukan gereja di daerah itu, yang dibantu adalah penduduk di sana yang tidak ada lagi tempat tinggal, yang tidak ada lagi makanan. Dungi dibahas suraton di Parhaladu. Arong baru ngaparhaladu, maaf dong ngaparhaladu dah. Arong baru ngaparhaladu mardokon. Sasitong namang mulut telusuri, kenapa banjir bandang itu ada? Karena memang mereka babat pohon. Ya, setelah pohon itu dibabat, maka hutan-hutan di sana sebenarnya sudah gundul. Memang gajekian. Jadi memang karena kesalahan mereka sendiri, mereka kenapa membabat pohon itu? Nemana tuh? Jebudok koma ibu tido yang maksud nami. Pada huta bahas mababa pohon dang manga binasida molo naik soleano mu unang lean ala unak pola bahas do babat pohon ini gundul hutan sebagainya. Bagi saya tidak penting itu, yang penting mereka harus makan. Ya. Saudara-saudara, Paulus mengarahkan jemaat Korintus untuk membantu Yerusalem. Barangkali Korintus sian hamoraon ni nasida dari kekayaannya, dari kemakmurannya, barangkali Paulus kecewa dengan bantuan Korintus. Mamora do nasida. Maka Paulus mengangkat Makedonia, jemaat yang kecil, Makedonia jemaat yang miskin, sebagai tolok ukur, sebagai contoh bagi jemaat Korintus. Dia katakan di ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini Paulus mau katakan jemaat Makedonia membantu ke Yerusalem. Jemaat Makedonia memberi ke jemaat Yerusalem. Apakah jemaat Makedonia itu tidak ada persoalan hidupnya, tidak ada penderitaannya? Ada. Dia katakan mereka dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Apakah mereka kaya? Tidak. Mereka miskin. Tapi saudara-saudara, dia katakan sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka miskin dalam harta, tetapi kaya dalam kemurahan. Nakpe marpogos di harta, alai mamora di roha. Maka saudara-saudara, mereka tidak menghitung-hitung seberapa besar yang mereka berikan. Mereka memberi dari apa yang mereka rasakan. Mereka memberi dari kemiskinan mereka.
Dan ketika merasakan sebuah harta itu sangat berharga dalam kemiskinan mereka, dalam kelaparan mereka, maka mereka turut merasakan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal pemberian itu, maka yang pertama adalah turut merasakan. Halak na pogosdo, nahya pogosdo mengarajumi argahian arta. Alai molo halak na sohya pogos dang dirajumi arga arta. Halak nahya maledo mengarajumi arga si panganon. Tapi orang yang tidak pernah lapar tidak melihat makanan itu berharga. Orang yang haus do naboi mamereng arga si inumon, alai halak nasobu wasna dang diberengi arga si inumon. Maka di sini jemaat Makedonia merasakan kemiskinan di Yerusalem, merasakan kelaparan di Yerusalem, maka mereka memberi dari kemurahan hati mereka. Maka saudara-saudara, dalam hal memberi itu, yang pertama adalah perasaan, turut merasakan. Hado marhub berjabu hami di huta di Punapa Sukit, marhub berjabu kan aronggo senina sipata arong do si panganon ni tetangga mangalupan na tayo tetangga dungi di piring tu tetangga. Otik do persoalan na apakah makanan itu berharga, bernilai atau tidak. Na perjolo molo di piring tu tetangga, na beru molo dokon disuruh iba manaruhon, na beru arong nyon di dokon oma pasahaton si panganon manang na sayur pe di dokon oma di Hamuna. Sangat-sangat bernilai, dia berbagi dari apa yang dia rasakan. Yang kedua, meloro menaruh si panganon, neberu no si panganon dakka bisami be, ya, dakka bisami be. Coba jo kita bayangkan, kalau makanan itu dia berikan dari rasa lapar ni mana, sasitong na habis ni mana dia, alai merbagi mana, nur dihudi baba. Barangkali itu akan kita makan dengan lahapnya. Alai molo didokon, pangakamu dakka bisami, molina barangkali rasa itu dang bobi majalwe, dakka bisami. Ala nasu habis na do HP. Jope molo mangala si pangalu kita kamang do takayanang ay bo kamu may ay so ni si mangalangi. Abolong don noni namuse daripada abolong buanum matuiba. Itu persoalan etika memberi. Maka memberilah dari apa yang kita rasakan, memberilah dari apa yang kita butuhkan, bukan memberi dari apa yang kita miliki. Makanan ini sangat berharga bagiku, sangat bernilai bagiku. Alai ala membutuhkan halakna asing, maka saya berikan sebahagian dari yang bernilai bagiku itu. Adong ba wereng cuplikan video pendek di Facebook Nabudari, ada seorang bapak-bapak makan sate, dungi ketika dia makan sate dia mendengar tangisan anak-anak, dungi dung di bagaimana tangisan anak-anaknya, langsung diambil plastik, maka sate yang dia makan itu enggak dia habiskan lagi, pak masuk gimana tuh plastik, dan dia berpikir anaknya di rumah. Itu berpikir mana anaknya di jauh. Dungi dibayar di mana baru mulak. Dia berpikir anaknya di rumah. Dia si patak kamang do tak kenang molorok pihak kain nama buku si panganon sa pesta. Mabukus si panganon sian pertangyangan sebagainya. Sasitong na dang naso ului bana pahebicot si panganoni. Tapi dia ingat anaknya di rumah dan orang-orang di rumahnya.
Alaulan itu terkadang uludang dingok membuat sak tas tangan nah si panganoni. Saha ijabu habi di tas tangan itu si panganoni. Dupe samingguna di beringiman nggak busuk si panganoni narohana. Maka yang pertama saudara-saudara, memberi dari penderitaan, memberi dari apa yang dia rasakan. Ini sangat menarik, sangat indah. Mereka miskin, sangat miskin dalam harta, namun mereka kaya dalam kemurahan. Yang kedua saudara-saudara, jemaat Makedonia memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Paulus tidak mengharapkan segini banyak. Paulus tidak menentukan target sekian per kakak. Tapi Paulus mengharapkan memberikan dari kemurahan, dan memberi dari kemurahan itu maka dia katakan memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Memberi menurut kemampuan, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara-saudara, gereja dan adong sumber produksi gereja. Gereja itu sasintongna menerima pemberian dari anggota jemaat. Itu gereja. Jala gereja bukan hitung untung rugi. Mulu setiap hari tahun nasau maki untung atta satahunon tak kiai. Gereja yang minus itu tidak pernah tutup, dan gereja yang surplus itu tidak pernah kaya raya. Maka jemaat itu di tengah-tengah gereja itu saling memberi, dan jemaat itu memberi menurut kemampuan mereka. Menurut kemampuan mereka. Jadi nggak bagak panotoponon nipilia bulana di hitaon menurut kemampuan mereka. Sedia nabui, sedia kemampuan, sedia natolap. Tuh, menurut kemampuan. Maka saudara-saudara, kemampuan kita, hati kita, rohata laumarsi lehon-lehon itu menurut kemurahan hati kita. Itu menurut kemurahan. Niojar ni roha. Niojar ni roha madok mauliate. Oke, mau mulak tuh Makedonia, laking miskinkah jemaat Makedonia itu? Mereka miskin karena mereka jemaat yang masih baru. Menderitakah mereka? Mereka berat dalam pelbagai pencobaan. Tapi mereka memberi menurut kemampuan mereka. Bahkan saudara-saudara, Paulus katakan mereka mendesak, meminta izin agar mereka diikutkan dalam bagian pelayanan kasih. Agar mereka diikutkan. Ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan itu, baik persekutuan UEK, persekutuan KOR, persekutuan di gereja, persekutuan marga, persekutuan STM itu sebenarnya modal utama bukan iurannya, tapi kekayaan persekutuan itu adalah merasa diikutkan, merasa ambil bagian. Maka di sini Makedonia mendesak agar mereka diikutkan dalam pelayanan kasih. Agar mereka diikutkan dalam pelayanan kasih. Oke, yang ketiga, bagaimana mereka memberi? Kepada siapakah pemberian itu? Memang pemberian itu kepada jemaat di Yerusalem yang jatuh miskin. Dan ngalong besi panganon inasida. Tapi bagaimana Makedonia itu memberi? Di dokibana di bagasat turpuki. Memberi pertama kepada Allah,
lalu kepada kami. Ayat 3 teh. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ayat 5. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian atas kehendak Allah juga kepada kami. Maka saudara-saudara, dari hal memberikan ini, yang kita berikan itu apa? Di sini Paulus katakan diri mereka. Itu makanya digijangi di Rokibana mamora di roha, diri mereka. Budu betok kena teh. Alai memang melutong 10 non nama kendaraan teh. Alai saya bermaju hita stok kena. Berkamu jok kamang doh takenang molomar pesta hita. Molomar pesta. Ai sasitong na pesta ni halak batak dak ya masa menitip amplop. Nak salah kamu, alai nuang masa menitip amplop. Ya, yang diharapkan ke pesta itu hadir adalah diri. Haroromuna do. Dan ngadok ya di dokon, kalau memang tidak datang, bunga papan ulus ini bisa digantikan dengan ini. Tak kayak dokone. Jadi unak salah kita. Dan ngadong kehadiran bisa digantikan amplop. Biasanya pesta kan molo di hutan, molo sopas ro di pesta nai, onan berikut, di onan do parcupangan, aro donon marona donon, belo sisi manok kupasaha tamplopon, imana do langsung majalang, dangarok titipan, ya. Jadi biar kamu molo mar pesta kita tidak memikirkan kehadiran seseorang melalui amplop, jadi nak apa ini? Bang molo subuh hita hadir di si, betadok kodang bui hami hadir dah. Ya, molo pajupak kita misalnya terencana naik pajupak saminggu naik, benisi mani jalak tupak nih ba, itu tupak. Alaison nari dang boy hadir, ba beton amplopi, besi hodisi atau lima nang pola tarulus udangan naik, bahasa hira pesta pembangunan. Daku boto haru hitam molo mar pesta, panguliana pamuliboru, adong udangan sobek di samping naik, adong, nggak ada itu. Pesta pembangunan dosoni alam mengharapkan dana. Maka yang diharapkan hadir itu adalah diri. Di sini Paulus katakan kehadiran mereka di Yerusalem itu melalui bantuan mereka adalah diri mereka. Diri mereka. Ido malota tongo si tongo sotta tuhuta tuna tua-tuai dang boyaro inong among tabaron oma pasikwenda. Dang boy natatongosi menggantikan kehadiran. Dang boy auro aleo mapasikwem las marohamda tangyak ko maadok tikikku pajupang adok hoto. Itu nggak bisa menggantikan. Maka saudara-saudara yang mereka berikan itu adalah diri mereka. Jemolo marsileho kita sasitongna diri taido natapasahat. Oke, gawitari mau tahu muse. Ini anak-anak bayi itu, bayi mutlak harus diberikan 100%. Nggak ada bayi yang bisa cari makan sendiri. Anak-anak mutlak harus diberikan 100%. Maka orang tua yang memberikan kepada anak itu adalah bukan sebagian daripada yang dia miliki, tapi yang dia berikan kepada anaknya adalah dirinya sendiri. Diri. Dan modo mimana ditumpahkan darahnya, dia harus menahan ngantuk itu demi anaknya itu supaya besar. Dirina, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka memberikan diri mereka, diri itu mereka berikan pertama-tama kepada Allah.
Maka apapun yang mereka berikan kepada jemaat Yerusalem itu kepada Allah, itu kepada kerajaan Allah. Songon na mangalehot tu dewata do iba mangalehot tu sinda na sida do. Memberikan pertama-tama kepada Allah. Lalu Paulus katakan, atas seizin Allah dan kehendak Allah memberikan kepada kami. Atau mau mangalir songon na mangalir tu dewata do iba mangalehon. Basi pola mau mangalehon. Oke, naparpudi mak, ulang pelilikuitan non. Di ayat naparpudi gabe do kimana mamuse tu Jerusalem, tu Korintus. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Alani hidup Paulus tu Korintus, molo mamora hamu, mamora di silehon-lehon, mamora di parbinotoan, mamora di pakatayon, mamora mahamu nang di roha di ulaon pakubasioni. Maka sekali lagi, kaya akan kemurahan hati. Maka saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka ketika kita memberikan, bukan kuantitas seberapa banyak yang kita berikan, tapi bagaimana kekayaan hati kita dan kemurahan hati kita untuk memberi. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau menyapa kami dengan firman-Mu, agar kami kaya akan kemurahan hati. Ketika hidup ini adalah persoalan memberi dan menerima, suatu ketika kami pernah menerima, dan di waktu yang lain kami harus memberikan, dan itulah hidup ini. Maka ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur dengan apa yang kami terima dari Tuhan, dan ajarlah kami untuk senantiasa bermurah hati, kaya akan kemurahan hati. Engkau berkati kami, Engkau berkati setiap pekerjaan kami, Engkau berkati setiap anak-anak yang Engkau titipkan bagi keluarga kami ya Tuhan. Maka seluruh aktivitas kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin. Tapasah mapiliatta meredi mahita.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh